Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Samsudin. Melanjutkan yang kemarin tentang macam-macam ahkam, kali ini saya akan menjelaskan tentang ahkam al-idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu pada sesuatu. Dalam kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid berpendapat bahwa idgham menurut istilah adalah bercampur dua huruf yang sama, berdekatan, atau sejenis, yang salah satunya dimasukkan ke dalam huruf yang lain sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid dan menjadi satu pula dalam pengucapannya. Nah, idgham sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, idgham mutamatsilin, yaitu melemburkan huruf yang berharokat sukun ke harokat berikutnya. Contohnya seperti fakul hal kala, seperti itu. Selanjutnya ada idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen apabila ada dua huruf bertemu yang sama makhrajnya akan tetapi berbeda sifatnya. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham mutajanisen itu ada di sini, nanti akan ditampilkan. Nah, kedelapan huruf tersebut berasal dari tiga kelompok makhraj huruf yang berbeda, yaitu huruf ba dan mim berasal dari makhraj asyafatain, dan huruf to, ta, dan da berasal dari makhraj al-lisan, dan ada huruf to, da, dan sin itu berasal dari huruf makhraj al-lisan juga. Untuk bacaannya itu contohnya ada di sini beberapa bacaannya. Nah, selanjutnya ada idgham mutaqaribain. Ini yaitu ketika bertemunya dua huruf yang berdekatan dengan makhrajnya tetapi sifatnya berlainan cara. Membaca idgham mutaqaribain tidak berbeda dengan idgham mutajanisen, yaitu dengan memasukkan suara huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam penulisan. Contohnya seperti bacaan waqur rabbi itu. Selanjutnya ada ahkam ro. Ahkam ro ini terbagi menjadi beberapa juga, yaitu pertama ada tarkik, yaitu apabila huruf ro berharokat kasroh atau kasroten, dan apabila huruf ro sukun karena dibaca wakof didahulukan ya sukun, dan apabila huruf ro berharokat sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan tidak terdapat huruf isti'la sesudah huruf ro. Adapun huruf-huruf isti'la itu ada di sini, nanti akan ditampilkan. Yang berikutnya ada tafkim. Tafkim sendiri itu apabila huruf ro berharokat domah atau fathah atau fathatain atau domaten itu. Contohnya seperti sayas, lana, ro, seperti itu, ro gitu. Dan selanjutnya ada jawajul wajhain, itu huruf ro boleh dibaca tafkim dan boleh dibaca tarkik. Hukum ini berlaku jika terdapat huruf ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya berharokat isti'la. Contohnya seperti min irdihi bi, seperti itu. Selanjutnya ada ahkam nun wa mim musyahadatain. Dalam ilmu tajwid, nun dan mim yang bertasdid dikenal dengan istilah gunah musyadadah. Gunah artinya sengau atau dengung, dan musyadadah artinya bertasdid atau memakai tasdid. Hukumnya
2-3 harokat. Contoh bacaannya seperti an-nasi an contoh bacanya seperti inna an-nisa mimma amma, seperti itu. Selanjutnya ada ahkam qalqalah. Ahkam qalqalah adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang mengharuskan huruf tertentu untuk dibaca dengan pantulan suara, yaitu huruf-hurufnya akan saya tampilkan di sini. Nah, selanjutnya itu qalqalah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Itu terjadi jika ada salah satu dari 5 huruf qalqalah yang berharokat sukun asli di tengah lafal. Nah, cara membacanya tuh pantulan tidak terlalu kuat seperti yubdi, seperti itu. Huruf ba di sini berharokat sukun asli di tengah lafal sehingga dibaca dengan pantulan sedang. Nah, berikutnya ada qalqalah kubro, yaitu terjadi jika ada salah satu dari 5 huruf qalqalah yang berada di akhir lafal, baik karena sukun, harokat lain atau tanwin, dan dibaca waqaf. Nah, untuk cara membacanya itu dipantulkan lebih kuat, seperti pada contoh surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Nah, huruf dal di akhir ayat dibaca waqaf sehingga dipantulkan dengan kuat. Selanjutnya ada ahkam ha al-kinayah. Dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan domir atau domir mufrad, muzakkar atau ghaib yang berhimpitan dengan kata, domir ini dikinayakan diganti dari domir mufrad, muzakkar dan ghaib, maka disebut hai kinayah. Nah, apabila huruf sebelum domir itu mutaharik atau berharokat, maka domir itu dibaca panjang seperti innahu, bihi, atau walahu, seperti itu. Untuk tempat dan tanda baca hakinayah itu jika ia terletak sesudah huruf berharokat dan sebelum huruf sukun, maka hakinayah ini tidak dipanjangkan. Nah, jika ia terletak sesudah huruf berharokat dan sebelum huruf sukun, maka hakinayah ini tidak dipanjangkan. Seperti itu. Nah, jika terletak di antara 2 huruf yang berharokat, maka ia dibaca panjang. Dan jika terletak setelah huruf sukun dan sebelum huruf berbaris, maka ia dibaca tidak panjang. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.